Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Ningtyas dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Sosiologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya dengan mata kuliah Sosiologi Politik. Tugas yang diberikan adalah menganalisis isu-isu politik atau berita politik yang ada di Indonesia menggunakan pemikiran dari tokoh-tokoh sosiologi politik. Sesuai dengan tugas yang diberikan, maka isu atau berita politik yang akan saya analisis menggunakan pemikiran dari tokoh sosiologi politik adalah tentang Gus Yassin yang ingin melaporkan Menteri Sosial Ibu Risma terkait aksi belusukannya di Jakarta. Berita tersebut saya dapatkan pada tanggal 11 Januari 2021 yang dilansir oleh kompas.com, ditulis oleh Muhammad Isa Bustomi dengan editor Sandro Gastara. Berikut adalah cuplikan dari berita yang saya dapatkan. Bisa kita baca bersama bahwa Wakil Ketua Umum Pergerakan Pengamal Hibtan Nahdliyah, Cecep Muhammad Yassin atau Gus Yassin, ingin melaporkan Menteri Sosial Tri Risma Haryani ke Polda Metro Jaya pada Senin 11 Januari 2021. Gus Yassin ingin melaporkan Risma berkaitan dengan aksi belusukan di Jakarta. Namun laporan tersebut ditolak oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya. Saya di Polda Metro Jaya barusan selesai lapor. Yang saya tahu Sudirman sampai Tamrin steril dari gelandangan, ujar Gus Yassin saat dikonfirmasi pada hari Senin. Gus Yassin menuduh belusukan Risma rekayasa berdasarkan keterangan tetangga salah satu tunawisma, Nur Saman. Tetangga itu, kata Gus Yassin, menyebutkan kalau Nur Saman bukan merupakan gelandangan. Dari berita Nur Saman bukan gelandangan, bahkan tetangganya membantah kalau Nur Saman bukan tunawisma, kata Gus Yassin. Selanjutnya bisa kita baca bersama bahwa yang diketahui bersama Nur Saman adalah gelandangan yang ditemui oleh Ibu Risma pada saat melakukan belusukan. Akhir ini meminta maaf. Nur Saman meminta maaf. Nur Saman sebelumnya mengaku bahwa dirinya yang ditemui Risma, namun belakangan ini Nur Saman meminta maaf jika telah membohongi masyarakat lantaran telah salah berbicara. Sebelumnya, aksi belusukan Menteri Sosial Tri Risma Haryani ini ke sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta, mulai dari bantaran Sungai Ciliwung hingga kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Tamrin menuai sorotan publik. Bu Risma menjadi topik yang ramai diperbincangkan warganet di Twitter pada Rabu 6 Januari 2021. Lebih dari 14.000 orang membuat tweet berkait topik tersebut. Narasi yang hadir dalam cuitan dan balasan komentar netizen di Twitter milik Andi seolah-olah gelandangan yang ditemui Risma diatur sedemikian rupa atau direkayasa. Gembel ternyata bisa menjadi profesi yang menguntungkan, bisa ikut drakor tanpa ikut casting pastinya, tulis akun Andi_SP211 dengan retweet sebanyak 134 kali serta disukai 253 kali. Dalam cuitannya, Andi menyertakan 2 foto yang terdapat wajah seorang tunawisma tersebut yang berambut dan berkumis putih, bertopi hitam coklat dan memakai masker. Ada juga yang menyebarkan tangkapan layar dari sebuah unggahan akun Facebook yang bernama Ade Idol. Kalau yang menghadap ke depan atau yang rambutnya putih atau uban itu kayak kenal, tukang jualan poster Soekarno, memang dia orang PDIP. Lokasi jualannya Jalan Minangkabau, Manggarai. Selain itu dia jualan es kelapa muda juga, terciduk juga, tulis Ada Idol. Wah, bocor nih skenario, tulis akun Yuli Widyaningsih. Dari kasus yang dijelaskan sebelumnya, saya mencoba memakai pandangan dari Max Weber, analisis tipe ideal dan metode Verstehen. Tujuan pembentukan tipe ideal adalah untuk memudahkan analisis masalah konkret. Dengan demikian, tipe ideal adalah peranti untuk analisis dan kegunaannya hanya dapat dinilai dengan mengembalikannya kepada atau mengaitkannya kembali dengan masalah konkret. Sedangkan metode Verstehen atau juga dikenal dengan metode pemahaman interpretatif, yaitu cara
atau usaha untuk memahami suatu tindakan, arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Ada beberapa cara untuk memahami verstehen atau understanding. Yang pertama rasional, yang kedua empati, yang ketiga apresiatif. Bisa saya jelaskan bahwa rasional yaitu sesuai yang dipahami atau masuk akal, seperti yang dikatakan oleh Menteri Sosial Ibu Risma. Jadi itu bukan settingan, saya mempunyai rezeki lebih dari orang lain, saya berhak memberikan amal saya untuk orang lain, jadi apapun saya lakukan itu. Itu yang saya dapatkan dari kutipan berita yang ditulis oleh Muhammad Isa Bustami, yang sebelumnya telah saya tampilkan. Yang kedua, empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain atau melibatkan diri secara emosional eksternal. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang mengacu pada kasus pada halaman sebelumnya. Saya akan mencoba memposisikan diri saya jika berada di posisi Menteri Sosial pada saat itu. Saya juga pasti akan melakukan hal yang sama. Apresiatif adalah cara pemahaman arti subjektif sendiri untuk memahami arti subjektif tindakan orang lain. Pemahaman atau understanding dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, observational understanding atau aktuelles verstehen, pemahaman observasional atau pemahaman aktual. Pemahaman melalui observasi langsung atau ekspresi simbolis tanpa melihat konteks yang lebih luas. Yang kedua, explanatory understanding atau erklärendes verstehen, pemahaman penjelasan, merupakan pemahaman dengan menempatkan aksi ke dalam konteks makna yang lebih luas. Pemahaman ini mencari bentuk motif, yaitu apa yang menyebabkan orang melakukan hal seperti itu dalam situasi seperti itu. Setiap interpretasi pemahaman tentunya diusahakan mencapai tingkat kejelasan dan kepastian yang tinggi. Meskipun demikian, betapapun jelasnya interpretasi itu tidak dapat dikatakan kasual valid atau absah secara kasual. Itu hanya dilihat sebagai hipotesis saja. Hal tersebut disebabkan karena motif yang disadari bahkan oleh aktornya sendiri dimungkinkan menyelubungi motif lainnya yang merupakan pendorong utama aksi itu. 2. Proses aksi yang bagi pengamat kelihatan persis sama bentuknya dapat saja didorong oleh dua motif yang sama sekali berbeda. Aktor dalam situasi sering didorong oleh beberapa dorongan yang kontradiktif yang masing-masing dapat dipahami dalam keadaan seperti sukar sekali menduga dengan pasti dorongan yang sama menyebabkan terjadinya aksi itu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada kritik silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.